perang lagi. Yang tersiksa adalah masyarakat sipil. Saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Mereka yang berada di Palestina memang sudah citranya demikian, sering terjadi peperangan di sana karena terjadinya beberapa keinginan dari sekelompok orang yang ingin atas keinginannya terlaksana atau tercapai. Jika melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan rasul di tanah Sam atau Palestina yang terbanyak, mereka diturunkan 12 nabi dan rasul, dan Allah menurunkan itu karena adanya ketidakharmonisan di dalam kehidupan atau seringnya terjadi bentrok di dalam masyarakat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi. Jadi bekas-bekasnya itu kelihatan sampai sekarang. Bagaimana di daerah lain yang diturunkan nabi, sama di daerah Irak itu ada 4 nabi yang diturunkan, sampai sekarang juga terjadi pertikaian. Sama juga di daerah Yaman, di daerah Yordan, di daerah Damaskus dan Mesir, serta Arab sendiri yang diturunkan nabi ke sana karena sebelumnya terjadi kekacauan. Jadi nabi diutus untuk memberi peringatan kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana apa yang terjadi di Palestina dengan adanya perang tersebut, yang banyak orang mengatakan ini perang agama atau perang suci? Saya katakan sama sekali tidak. Karena dari contoh beberapa pertikaian yang ada tadi, kebetulan di daerah Sam ini di Palestina itu pertempurannya bukan atas sesama Islam, akan tetapi kelompok Hamas dan negara Israel. Jadi perang keinginan dari mereka, yang korban adalah masyarakat sipil. Jadi saya katakan, kita berdoa atau dikatakan mengirimkan bantuan kepada mereka rakyat sipil yang menjadi korban, harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengirim bantuan kepada kelompok yang memberontak, lantas bukan dipakai untuk kepentingan masyarakat yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada obat, tidak ada selimut. Itulah yang perlu kita bantu. Dan setidaknya empati kepada mereka itu kita bantu dengan bantuan pemerintah. Kita juga berdoa dan meminta kepada pemerintah Indonesia yang sangat peduli dengan tertindasnya warga sipil, dan meminta kepada PBB untuk bagaimana mengamankan hal ini agar supaya tidak terjadi pertikaian. Karena yang korban adalah saudara-saudara kita yang tidak mengerti tentang peperangan. Dasar peperangan yang dilakukan oleh sesama muslim, saudara seiman saya, sering dia memakai surah Al-Hujarat ayat 15, di mana di dalam surah ini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak memiliki keraguan dan berjuang dengan harta dan jiwanya
di jalan Allah, itulah orang-orang yang benar. Saudaraku, jangan salah menafsirkan tentang ayat ini dengan adanya kata perjuangan identik dengan jihad. Adanya perjuangan dan kata jiwa di sini untuk harta kita memperoleh makan di kehidupan ini. Bagaimana menafkahi? Bukan dikatakan dengan berjuang identik dengan peperangan, karena ayat ini identik mengajarkan kita kepada mempelajari tentang kerohanian kita. Bagaimana untuk mengenal Allah, bagaimana untuk mengenal Rasulullah yang berada di dalam diri kita. Jadi antara jasmani dan rohani kita di sini itu harus selaras di dalam hal perjuangan kita di dalam kehidupan ini. Kita di dalam hal berbuat sering mengawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kontradiksi jika dikatakan ayat ini diperintahkan kita untuk berperang. Sebagaimana keyakinan kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membagi perang itu menjadi dua, perang kecil dan perang besar. Perang Uhud, perang Kandak, perang Badar itu adalah perang kecil yang dimaksud oleh Rasulullah. Karena perang besar di sini Rasulullah menjelaskan adalah perang melawan hawa nafsu atau keinginan kita. Nah, apa yang terjadi dengan perang yang ada, kerusakan kepada apa yang sudah diperbuat oleh Allah, keindahan bumi dirusak oleh manusia dengan adanya peperangan tersebut. Saya sangat kasihan bagaimana saudara-saudara saya yang berada di sana menjadi korban akibat keinginan dari sekelompok orang sesuai dengan apa yang berada di dalam pikirannya. Jadi mari kita betul-betul untuk melihat ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah untuk berbuat sebaik mungkin. Dikarenakan kita hidup, kita bertanggung jawab terhadap amanah apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan dikatakan kita dengan terhasut, dengan salah mengartikan dari Al-Qur'an itu, akhirnya orang non-Islam menganggap orang Islam memang identik dengan jihadnya, sering memerangi. Dengan surah tadi yang saya jelaskan adalah surah bagaimana mengawinkan antara jasmani dan rohani kita, akhirnya kita mampu sebagai manusia yang diutus Allah untuk membawa pesan-pesan Allah terhadap sesama manusia, untuk membawa kedamaian, membawa cinta kasih Allah, bukan dikatakan dengan kerusakan. Jadi berhati-hati saudaraku, bagaimana menyikapi tentang ini dengan beberapa sendi-sendi dasar tadi. Ini adalah cobaan bagi kita melihat bahwasanya memang ada segelintir daerah yang memang sudah dikodratkan oleh Allah untuk menjadi daerah konflik, karena memang dari awalnya sudah demikian. Nah, sedangkan ratusan negara-negara lain yang aman sentosa itu karena mampunya menyelaraskan antara jasmaninya dan rohaninya. Semoga apa yang saya sampaikan tentang perang yang sangat berbahaya, perang yang mampu merusak, perang yang mampu untuk membuat saudara-saudara saya mencari
suaka, mencari tempat untuk berlindung dikarenakan dengan adanya perang tersebut. Semoga PBB mampu untuk mencari perdamaian atas apa yang terjadi dengan saudara-saudara saya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman di daerah Palestina. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.